Halo, selamat datang kembali di kanal Dewas. Melanjutkan seri sebelumnya. Kali ini kita akan membahas menu setelah menu adjustment di sini ya, toolbar yang kiri ini. Jadi ada menu seleksi di sini ya. Kita coba nyalakan. Akan muncul opsi di bawahnya, window di bawahnya terkait solusi seleksi ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa menyeleksi secara otomatis atau freehand atau bebas. Kita juga bisa menyeleksi kotak atau lingkaran. Nah, untuk yang otomatis ini, ketika kita tap sebuah gambar, maka seleksinya otomatis menyeleksi gambar itu. Contohnya di sini ada segitiga. Ketika saya tap segitiga, maka otomatis terseleksi bagian segitiga. Begitu ya. Kita juga bisa undo dulu, menyeleksi secara freehand atau bebas. Misalnya saya menyeleksi bagian gambar bola ini, begini. Nah, bisa juga. Ini kenapa ada warna ungu? Karena color fill-nya nyala ya. Kalau dimatikan dia hanya seleksi. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambah seleksi. Misalnya awalnya saya menyeleksi ini. Terus ini kan sudah aktif fiturnya. Saya ingin menyeleksi seluruh segitiga. Kita bisa tambahkan seleksinya. Kita tinggal tambahkan yang belum terseleksi saja. Nah, setelah itu nyala. Fitur seleksinya semua segitiga ini terseleksi. Begitu ya. Kemudian kita juga bisa remove atau mengurangi seleksi. Nah, seleksinya jadi segini aja. Ini mungkin kurang kelihatan ya, tapi percayalah itu ada seleksinya. Jadi kalau terseleksi itu bagiannya cerah atau enggak ada apa-apanya. Tapi bagian yang tidak terseleksi ini ada garis-garis di sekelilingnya gitu ya. Kemudian kotak juga sama, menyeleksi kotak. Lingkaran ya seleksinya secara lingkaran seperti ini. Nah, di bawahnya itu ada menu invert. Ini untuk mengubah seleksi jadi sebaliknya. Jadi misalnya saya clear dulu, saya awalnya menyeleksi segitiga, sekarang saya ingin menyeleksi semuanya selain segitiga, maka kita bisa pencet tombol invert ini. Nah, sekarang otomatis semuanya terseleksi kecuali si segitiga itu. Gitu ya. Kemudian kita bisa juga copy and paste atau feather juga di sini. Sebentar ya, copy paste dulu. Kalau kita mencet copy paste, maka otomatis tercopy dan terpaste di sini. Kita bisa melihatnya di layer. Nah, ada hasil kopiannya di sini. Bisa kita pindahkan. Nah, kelihatan. Gitu ya. Kemudian kita bisa juga menyalakan opsi feather ini. Jadi ini untuk memperhalus seleksian. Jadi misalnya saya hapus dulu. Kita menyeleksi potongan segitiga ini. Nah, ketika tidak menyalakan opsi feather ini atau bulu, artinya ya, ketika kita copy and paste, maka hasilnya potongannya kasar. Potongannya kasar. Kok nggak mau pindah? Sebentar ya. Nah, potongannya seperti ini. Tapi ketika kita nyalakan fitur feather tadi, misalnya saya seleksi ini, seleksi yang sama aja ya, dinyalakan, nanti kita bisa pilih mau seberapa halus. Nah, ini agar lebih kelihatan, saya pilih yang otomatis dulu ya. Nah, kelihatan kan? Jadi dia tidak kasar, tidak seperti ini, tapi ada lembut-lembutnya gitu. Kembali lagi ke contoh tadi, misalnya saya potong bagian segitiga, nyalakan feather, mungkin sekitar segini, 8%. Ketika kita copy and paste, maka hasilnya akan berbeda. Nah, lihat ya perbedaannya. Ini potongan dengan feather, ini tanpa feather. Feather bahasanya gimana, mohon dikoreksi. Seperti itu. Sorry, saya hapus dulu.
Oke, seperti itu ya. Kemudian kita bisa juga memberi warna ke hasil seleksi kita. Misalnya tadi segitiga, kemudian kita pilih ini, maka otomatis terisi warna sesuai warna yang kita pilih di kanan ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada menu terakhir ini. Di pojok kiri atas ada menu seleksi juga. Ini untuk menyeleksi gambar di layar yang saat ini kita pilih. Nah, setelah itu kita bisa mengutak-atiknya, misal mengubah posisinya. Jadi di tengah kah atau pojok kiri, terserah kalian. Itu karena kita mengaktifkan fitur yang freeform ini. Jadi kita bisa bebas, mau dikecilin, digepengin juga bebas. Di paling kanan ini ada tombol reset ya. Nah, kita juga bisa mengaktifkan yang mode uniform ya. Ini akan mengunci aspeknya atau skalanya. Jadi tidak bisa digepengin, dia akan terkunci seperti ini. Kita juga bisa menyalakan yang mode distorsi. Ini berguna untuk mengatur perspektif ya. Misal mau kita gepengin tapi bukan gepeng secara 2 dimensi tapi ke ujung ke belakang itu, nyalakan ini terus kita bisa geser. Nah, ini juga berguna misal kita mau nempelin gambar di satu objek gitu ya. Kemudian yang terakhir ada mode wrap. Ini mode untuk mengubah, benar-benar mengubah proporsinya ya. Ini contohnya saya contohkan. Bisa menarik gambar berbentuk gelembung seperti itu. Kemudian bagian bawahnya itu opsi lain dari opsi atas yang kita pilih. Misalnya di freeform tadi sama uniform dan distort, ini opsinya sama. Ada snapping, flip, rotate, fit to canvas, dan ini metode atau apa namanya, jenis interpolasi yang digunakan. Ini teman-teman nanti bisa ulik sendiri ya. Flip ya seperti biasa flip. Snapping ini untuk memudahkan kita meletakkan, misalnya mau diletakkan di tengah. Nah, nanti ada garis bantu kuning yang menunjukkan gambarnya sudah presisi atau belum, di tengah atau belum gitu. Tapi bagian yang wrap ini beda. Ada yang advanced mesh ini ya, bedanya ternyata hanya di sini. Nah, jadi dia bisa diatur per titik. Jadi lebih terkontrol gitu. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Sampai nanti kita akan membahas toolbar bagian kanan ya, atau toolbar khusus brush, penghapus dan sebagainya. Sampai nanti.